Menjadi orang tua sejatinya tidak pantas berharap pada uluran tangan orang lain, apalagi berharap makan gratis. Laparnya sekarang, gratisannya nanti. Eva 2023 berfokus ke seorang ibu sekaligus pengacara kondang yang selalu menolong para pelaku pemerkosaan dari jeratan dinding penjara, dan faktanya dia selalu berhasil. Siang seperti Hotman Paris, namun di malam harinya dia menjadi sadis layaknya Sumanti, di mana pelaku pemerkosaan itu mendapatkan siksaan pedih dari dirinya. Lalu ada apa dengan ibu yang satu ini? Daripada penisirin, tendang dulu tombol subscribe kalian dan selamat menonton. Di awal film kita akan dikenalkan dengan sosok ibu bernama Eva yang sedang memberi makan ternak sapi serta diawasi oleh anaknya melalui bola kamera. Pagi-pagi dah hilang. Early bird catches the first worm, kan? Lalu kita akan dialihkan ke sebuah persidangan kasus pemerkosaan di mana Eva adalah pengacara dari sang pelaku. Eva menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah suka sama suka. Jadi ini bukanlah pemerkosaan. Dan OKT suka sama suka. Laporan 5 bulan selepas kejadian ini, dan semua ini berlaku secara suka hati. Dengan kapasitas Eva yang dikenal luar biasa, dia bisa membebaskan seorang pelaku pemerkosaan dalam persidangan yang tentu saja bertentangan dengan norma-norma kehidupan. Tapi baginya yang terpenting adalah cuan. Macam mana puan? Scene lalu beralih ke seorang wanita bernama Ellie yang saat dia sedang asik bersama salah satu kliennya, dia dikejutkan dengan kedatangan ponakannya yang terlihat murung. Dia bernama Mikal, dan ternyata penyebab Mikal murung hanya karena gagal dalam ujian pelajaran biologi. Ellie sebagai seorang bibi memberi saran agar Mikal belajar pada sang ibu, yang mana dia juga jago kalau urusan biologi. Ya, sosok ibu Mikal ternyata adalah Eva. Walaupun Eva mengetahui sang anak laki-laki gagal dalam biologi, Eva tetap memberinya motivasi karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Keesokan harinya, Ellie mengungkapkan kekaguman kepada Eva, di mana wajah Eva laki-laki muncul di portal berita karena prestasinya yang selalu menang dalam kasus yang dia tangani. Beralih ke Eva yang sedang melihat sebuah dokumen, di mana setelah itu terbayang kekerasan dalam rumah tangga, di mana sang istri menolak ajakan suami dengan alasan merasakan kesakitan. Kita akan dibuat terkejut manakala Ellie menyebut Eva dengan sebutan Emi, dan Ellie juga terkejut manakala rumah berisi banyak plastik yang mana menurut Emi adalah instruksi dari Mike. Sampai di sini kita mengetahui bahwa Eva mengalami gangguan identitas disosiatif atau disebut kepribadian ganda. Lalu apakah sosok Mike dan sosok Eva adalah orang yang sama? Beralih ke persidangan, di mana lagi-lagi Eva membela seorang tersangka, yang mana kasus kali ini adalah KDRT, dimulai karena sang istri menolak berhubungan dengan suaminya sendiri. Dalam persidangan, dokter visum mengatakan bahwa tidak ada kekerasan sesuai tuntutan. Namun menurut korban, tersangka menampar, mengikat, bahkan sampai menginjak perut. Dia ikat saya, dia lempang saya, dia pijak perut saya. Eva menyimpulkan bahwa apa yang terjadi pada korban hanyalah percobaan bundir karena depresi pasca melahirkan. Namun korban yang mulai tertekan dalam memberikan informasi membuat hakim menghentikan sidang. Saksi dilepaskan sementara, akan dipanggil semula. Scene beralih ke Mikal yang terbangun dan mengikuti sang ibu yang katanya
akan melukis. Namun dia merasa aneh saat memasuki ruangan. Lalu Eva menyuruh Michael untuk segera pergi. Setelah Michael pergi, dia mendatangi sosok Ellie lalu menanyakan tentang keanehan sang ibu. Namun Ellie hanya terdiam. Lalu Michael bergegas pergi dengan perasaan penasaran. Karena rasa penasaran itu membuat Michael mencari informasi di kantor sang ibu. Lalu sebagai bukti dia memfoto data itu, baru kembali ke kamar untuk tidur. Keesokan harinya, Michael datang menemui seorang wanita bernama Salina, yang mana dia adalah dokter Eva. Ya, Eva adalah pasien dari dokter Salina. Malam harinya, Eva membawa kliennya yang sudah divonis tidak bersalah. Entah apa yang akan dilakukan oleh sosok Eva. Namun di sini, Michael mengawasinya dari dalam kamar. Lalu kita akan dibuat terkejut, di mana sosok yang ditolong Eva juga menjadi sosok yang akan dijadikan korban. Menurutnya, Eva adalah sosok lemah. Kali ini sosok Mike lah yang akan jadi hakim bagi para pria laknat. Keesokan harinya, Michael datang menemui sang ibu, yang mana dia mengatakan bahwa dia sedang bakar-bakar sampah yang tidak berguna. Michael juga melaporkan apa yang dia lihat kepada Ellie, bibinya. Dia merasa sang ibu telah berselingkuh. Lalu di sini Amy atau sosok lain dari Eva merasa bahwa sosok Mike nampaknya telah melakukan sesuatu yang buruk. Michael mencoba bermain catur sambil bertanya, mengapa ada manusia yang berbuat sesuatu hanya untuk mengejar kepuasan. Namun Eva justru terbayang-bayang sosok-sosok lain dari kepribadian Eva itu sendiri. Scene beralih di mana Ellie dan Eva mengingat masa lalu, yang mana saat mereka mengenal sosok Mike waktu masih berlatih bela diri. Eva mulai khawatir raganya akan kembali diambil alih oleh sosok Mike, dan dia juga sangat khawatir terjadi sesuatu yang buruk kepada Michael. Namun di sini sosok Ellie mencoba membuatnya tenang. Beralih ke sosok Mike yang mulai beraksi lagi. Kali ini dia menyerang klien yang sudah dia tolong juga, yaitu pelaku KDRT, yang mana Eva menyuntikkan sesuatu yang membuatnya bertingkah aneh. Sosok itu mengatakan bahwa Eva memanglah lemah dan Eva akan dijadikan korban berikutnya. Lalu tiba-tiba Ellie muncul dan menendang sosok pria laknat itu. Sosok itu mengatakan bahwa kita semua sama. Kita menemukan sebuah kesenangan dari rasa sakit yang diderita oleh orang lain. Tentu saja berbekal ilmu pencak silat, mereka menang mudah. Bodohnya, mereka tidak menyadari kalau Michael selalu mengawasi Eva. Lalu ternyata potongan daging korban yang dimasak Eva digunakan untuk campuran makan sapi ternak miliknya. Michael semakin resah dan menanyakan apa yang sebenarnya disembunyikan di dalam garasi. Namun lagi-lagi mereka terdiam layaknya sebuah patung. Ada dalam garas rumah kita sendiri. Beralih ke pertarungan batin, sosok Eva, di mana Eva khawatir Michael akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun karakter Amy meyakinkan Eva bahwa Eva akan aman karena semuanya sudah menjadi abu. Lalu karakter Mike juga menambahkan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan, dan sosok Mike selalu siap hadir manakala Eva dalam keadaan tersiksa. Buat warna-warni yang kita makan bertahun-tahun, Cik buat benda yang menyusahkan kita je tau. Entah kejadian mengerikan apa yang dialami Eva di masa lalu,
karena Eva sekarang harus terus-menerus meminum obat demi sekedar membuatnya tenang. Scene beralih di mana Michael kembali mengunjungi dokter Salina, di mana Michael menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan ibunya. Namun Salina menjawab tidak tahu karena selama ini dia hanya memberinya obat penenang. Makin parah kembali ke sosok Eva yang menemukan korban pria penipu sekaligus pemerkaos yang sedang diikat di atas bongkahan es besar. Setelah Eva menusuk paha pemerkaos, dia mengatakan bahwa saat pisau dicabut, maka dalam 3 menit dia akan kehilangan banyak darah. Dan saat itulah malaikat maut akan datang menjemputmu. Eva menambahkan bahwa seorang penjahat tidak akan mati di tangan hukum. Dan kematian penjahat seperti inilah yang disebut keadilan. Bastard. Lagi-lagi Michael menyaksikan apa yang dilakukan oleh ibunya melalui kamera. Kembali ke sosok Michael yang sedang mencari sebuah data dan menanyakan di manakah sosok Mike dan sosok Amy di dunia nyata. Lalu apakah hanya sosok Eva yang tahu fakta itu sebenarnya? Scene beralih ke masa lalu di mana faktanya Eva dulu juga korban pemerkosaan, yang mana pemerkosaan itu disaksikan oleh sosok Ellie juga. Dan karena kejadian mengerikan itulah lahir seorang bayi yang bernama Michael. Dan karena kejadian itulah mereka berkomitmen penuh untuk selalu memberikan pelajaran terbaik bagi para pelaku pemerkosaan, yaitu dengan cara kembali ke akhirat. Lebih parah lagi, pelaku pemerkosaan itu adalah ayah mereka sendiri. Ya, sosok yang harusnya menjadi pembimbing sekaligus pelindung justru menjadi perusak. Dan karena kejadian mengerikan itu terjadi berkali-kali, membuat sosok Ellie memberanikan diri mengakhiri nyawa sang ayah. Sosok Eva sejatinya ingin mengakhiri semua rentetan pembunuhan ini. Namun sosok Ellie menolak karena menurutnya ini adalah keadilan. Dan karena keputusan inilah mereka memutuskan untuk baku hantam. Bukan main, apa yang dipelajari selama ini ternyata tidak sia-sia. Namun skill yang mereka miliki justru digunakan untuk main hakim sendiri yang terlihat sangat kekanak-kanakan. Sampai pada akhirnya Eva benar-benar terpojok, di mana tubuhnya mulai lemas tak berdaya. Namun tiba-tiba Michael muncul dan hanya berteriak memanggil Bibi. Lalu Ellie yang merasa mereka berhutang nyawa juga berniat mengakhiri nyawa Michael. Scene beralih ke sebuah persidangan di mana Ellie dinyatakan bersalah, bahkan bisa saja divonis hukuman mati. Namun Eva yang mempunyai kepribadian ganda justru diharuskan direhab psikiatris dan boleh dihukum gantung sampai mati dengan undang-undang. Ya, walaupun di masa lalu Ellie sempat menolong Eva, namun dengan cara membunuh. Dan Ellie yang mengetahui karakter Eva justru membiarkan dan mendukung apa yang dilakukan Eva. Sekarang ni dia membunuh, tapi aku yang masuk dalam. Film ditutup dengan kemunculan kepribadian baru Eva yang bernama Anna. Anna mengatakan bahwa Eva sangat mencintai Michael.